military service members have been killed in action. As one nation, we grieve for the true American patriots who have made Militer Israel merilis video yang diklaim sebagai serangan ke sistem pertahanan udara Iran. Iran pun melancarkan serangan balasan. Israel mengklaim telah menghancurkan 300 peluncur rudal Iran. Israel meningkatkan serangan udara terhadap peluncur rudal Iran pada Selasa waktu setempat. Iran pun melancarkan serangan balasan Israel dan sejumlah negara di wilayah Teluk. Iran menembakkan puluhan rudal balistik ke Israel yang memicu sirine serangan udara di seluruh negara itu. Sementara itu, Komando Pusat Militer Amerika Serikat merilis rekaman soal kapal perusak berpeluru kendali Angkatan Laut Amerika Serikat menembak rentetan rudal ke sejumlah target di Iran pada Selasa waktu setempat. Komando Pusat Militer Amerika Serikat menyebut kapal-kapal perang tersebut mengirimkan tembakan rudal tanpa henti dari perairan kawasan. Rekaman menunjukkan peluncuran rudal dari laut sebagai bagian dari operasi militer. Komandan Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM Laksamana Brad Cooper mengklaim pasukan Amerika telah melenyapkan hampir 2.000 target di Iran. Amerika Serikat juga mengklaim telah melumpuhkan serangan Teheran di udara dan laut. Amerika juga mencatat Iran telah meluncurkan hingga 2.500 amunisi sebagai balasan dan menuduh Teheran menargetkan warga sipil. Now we're less than 100 hours into this operation, and we've already struck nearly 2,000 targets with more than 2,000 munitions. We have severely degraded Iran's air defenses and destroyed hundreds of Iran's ballistic missiles, launchers, and drones. Now, in retaliation, the Iranian regime has launched over 500 ballistic missiles and over 2,000 drones. To be clear, Iran is indiscriminately targeting civilians. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM merilis rekaman visual satelit menunjukkan rudal yang menghantam basis drone Iran pada hari Selasa lalu. Melalui media sosial X, CENTCOM menyatakan drone Iran ini telah menjadi ancaman di Timur Tengah selama bertahun-tahun dan tak bisa lagi ditoleransi. Namun, Komando Pusat Amerika Serikat tak mengungkap tanggal dan lokasi pasti rekaman visual satelit tersebut. Bandara Mehrabad di Iran menjadi salah satu sasaran serangan Israel pada Selasa waktu setempat. Video yang dilansir situs berita Fiori ini menunjukkan kepulan asap di sekitar bandara. Ledakan akibat serangan Israel ini juga melukai sejumlah orang dan merusak kendaraan. Otoritas Iran kepada situs berita Al Jazeera, serangan tak merusak landasan pacu. Sementara itu, serangan rudal Iran ke Israel menyasar sejumlah titik di Israel. Petugas memadamkan kendaraan yang hangus terbakar di Israel Tengah setelah serangan rudal dari Iran pada Selasa waktu setempat. Layanan penyelamatan Israel mengatakan setidaknya 11 orang tewas sejak hari Minggu. Iran membalas serangan Israel dan negara-negara Teluk dengan menargetkan objek penting produksi minyak dan gas alam dunia. Saudara, konflik di Timur Tengah semakin meluas hingga ke Lebanon. Israel kembali melakukan serangan udara ke Beirut, Lebanon. Militer Israel merilis video serangan ke kota Beirut pada Rabu waktu setempat.
Israel mengklaim jika serangan ini menargetkan fasilitas penyimpanan senjata bawah tanah milik Hizbullah. 50 orang dilaporkan tewas dan lebih dari 300 orang terluka. Konflik di Timur Tengah antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat belum mereda. Potensi perang yang berkepanjangan berdampak pada ekonomi dunia termasuk Indonesia. Pemerintah Indonesia mulai mengalihkan sebagian impor minyak mentah, BBM, dan LPG dari Timur Tengah ke Amerika Serikat. We projected 4 to 5 weeks, but we have capability to go far longer than that. Projected 4 weeks to terminate the military leadership, and as you know, that was done in about an hour. Situasi Timur Tengah kian mencekam. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut perang ini bisa berlangsung berkepanjangan hingga lebih dari 4 pekan. Kondisi ini membuat dunia ketar-ketir, apalagi setelah jalur ekonomi dunia di Selat Hormuz ditutup oleh Iran. Ancaman krisis energi menghantui dunia, tak terkecuali Indonesia. Indonesia menyiapkan sejumlah antisipasi. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bilang, pemerintah mengalihkan impor minyak mentah, BBM, dan LPG dari Timur Tengah ke Amerika Serikat. Bahlil juga memastikan cadangan BBM nasional masih aman dan mencukupi untuk kebutuhan 20 hari ke depan, bahkan sampai Lebaran. Untuk crude yang kita ambil dari Middle East, sebagian kita alihkan untuk ambil di Amerika. Supaya apa? Ada kepastian ketersediaan crude kita. Kita tahu bahwa standar minimum nasional adalah 21 hari. Ini semuanya di atas 21 hari. Dan memang secara faktanya ketahanan energi kita, storage kita, itu maksimal di angka 25-26 hari. Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa juga memastikan kesiapan anggaran di tengah naiknya harga minyak dunia imbas perang Amerika Serikat dan Israel melawan Iran. Kan channelnya pasti melalui ekspor ataupun melalui harga minyak. Harga minyak sudah naik mendekati 80 ya. Kita udah hitung sampai 92 pun kita masih bisa kendalikan anggarannya, jadi nggak ada masalah. Berarti tidak ada kekhawatiran dari Anda, Pak? Nggak, kita bisa adjust, kita bisa atur. 20 hari itu kalau nggak ada supply sama sekali baru berantakan, tapi biasanya nggak seperti itu. Kita pasti bisa dapat supply tapi harganya lebih tinggi. Kepala Center of Wood Energy and Sustainable Development Indef Abra Talatov menyebut dampak perang Timur Tengah yang berkepanjangan berpotensi membuat Indonesia terancam kesulitan mendapatkan pasokan minyak dikarenakan negara-negara lain yang turut berebut stok minyak yang terbatas di pasar global. Selain adanya resiko harganya melonjak tinggi, kedua belum tentu kita bisa mendapatkan pasokan gitu, karena pertama kita harus mencari dari negara lain ya. Salah satu yang paling memungkinkan adalah dari Amerika karena pemerintah juga sudah melakukan kerjasama bilateral. Yang kedua, negara-negara lain tentu juga akan berebut. Jadi bukan hanya Indonesia yang mengalami kegentingan terhadap pasokan energi, tetapi juga negara-negara besar lain seperti Tiongkok dan juga India. Nah, itu artinya kita memang dalam situasi yang saling memperebutkan pasokan yang terbatas dari Mas. Iran menutup Selat Hormuz sejak Sabtu 28 Februari 2026 sebagai aksi balasan Iran atas serangan militer gabungan AS Israel. Penutupan Selat Hormuz sontak mengguncang pasar energi global, sebab selat yang menghubungkan Teluk Persia dan Laut Arab ini selama ini menjadi urat nadi perdagangan minyak dunia. Tim Liputan, Kompas TV. Membahas soal dampak yang bisa terjadi pada Indonesia jika perang di Timur Tengah berkepanjangan, kita sudah bersama dengan Kishino Bawono, pengamat hubungan internasional dari Universitas Parahyangan, dan juga Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics, CORE, Muhammad Faisal. Selamat malam Mas Faisal, Mas Dino, apa kabar? Malam. Baik, alhamdulillah Mbak. Alhamdulillah, saya ke Mas Faisal terlebih dahulu. Mas, ini perang membuat ekonomi bergejolak. Yang paling telak bisa memukul Indonesia. Apa sudah terlihat dampaknya saat ini? Di Indonesia sendiri belum ya, tapi di global sudah mulai kelihatan. Sekarang kalau kita lihat Brent crude oil itu harganya sudah menyentuh di atas $80 per barrel, sebagaimana yang kita prediksi sebelumnya kalau perang Iran pecah ya. Dan kalau
Selat Hormuz itu ditutup, yang mana sekarang sudah ditutup, ini akan terus creeping up sampai tembus $100 per barrel. Nah, jadi di global Brent crude sudah sampai ke situ, WTI 74 itu juga sudah jauh lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa minggu yang lalu masih di 60 ya. Dan ini sudah pasti kalau karena masih panas ya, jadi akan terus meningkat harganya. Dan tadi sudah disampaikan juga sebetulnya hints oleh Pak Purbaya dalam klip tadi ya, bahwa sebetulnya walaupun bisa di manage, tapi disebut angka di situ sampai $92 per barrel. Jadi artinya kalau dia nanti tembus $100 itu sebetulnya sudah di luar ekspektasi daripada pemerintah untuk bisa meredam dampaknya terhadap kenaikan harga BBM terutama yang disubsidi. Nah, jadi itu yang dampak terdekat yang akan kelihatan ke depan. Saya pikir pemerintah akan untuk tidak menaikkan itu sebelum Lebaran, tapi setelah Lebaran itu jadi nanti pertanyaannya, karena ini sepertinya kan perangnya akan cukup panjang. Ya, selain harga minyak dunia yang pasti akan mengalami kenaikan, komoditas apa yang paling terpengaruh hingga efeknya terasa di dompet warga? Setiap kali ada kenaikan harga minyak, itu akan memicu inflasi kepada harga barang-barang dan jasa yang lain. Satu sudah pasti, biaya transportasi akan meningkat, biaya logistik akan meningkat, maka biasanya harga bahan pangan itu akan meningkat karena menggunakan tentu saja BBM itu untuk distribusi dan transportasinya. Kita bisa lihat itu pola itu selalu terjadi di mana sepertinya seperti ketika ada kenaikan harga BBM bersubsidi di tahun-tahun sebelumnya dan juga pada momen Ramadan dan Lebaran. Jadi itu yang dan sekarang kalau dia berkelindan dengan momen menjelang Lebaran, ini ada dua faktor yang mendorong inflasi. Baik dari sisi momen Lebaran sendiri dan juga dari potensi kenaikan harga BBM bersubsidi. Dan jangan lupa juga yang non subsidi ya, non subsidi itu lebih sedikit tapi dia floating, jadi dia tidak menunggu keputusan pemerintah, biasanya akan disesuaikan harganya oleh petani. Ya, akan disesuaikan dengan harga minyak dunia saat ini. Nah, saya ke Mas Nino. Mas Nino, ini sudah ada dampak-dampak yang mengancam masyarakat begitu ya. Intinya warga harus berhati-hati dengan ekonomi yang akan tinggi begitu. Nah, ini sampai sekarang tahapan memediasi belum juga ada tanggapan baik dari Amerika Serikat ataupun juga dari Iran. Bagaimana Indonesia harusnya bersikap? Oke, saya mulai dengan tawaran Indonesia untuk memediasi ini ya. Sepengetahuan saya melalui perwakilan diplomatisnya di Indonesia, pemerintah Iran itu sudah menolak tawaran dari pemerintah Indonesia untuk memediasi. Gitu ya. Dan Amerika sendiri sebagai salah satu negara superpower, negara dominan di dunia ini, jarang sekali dia mau untuk dimediasi oleh negara-negara ketika dia merasa tidak butuh. Dan kondisinya sekarang, Amerika Serikat merasa tidak butuh, Iran merasa bahwa ini belum saatnya untuk negosiasi. Jadi, bagaimana Indonesia seharusnya bersikap? Maka saya jawabannya adalah Indonesia harus sadar diri bahwa posisi Indonesia, postur Indonesia di level internasional itu bukanlah sebagai negara yang paling influensial, yang paling didengarkan oleh negara-negara lain. Apalagi kemudian kalau kita melihat bahwa Indonesia barusan ikut di Board of Peace gitu ya, sebagai mediator kita harus dipercaya oleh dua pihak. Masalahnya Iran kemudian bisa saja melihat bahwa Indonesia ketika masuk Board of Peace, Indonesia ada di camp atau di kelompok yang sejalan dengan pemikiran Amerika Serikat dan Israel. Jadi netralitas Indonesia kemudian dipertanyakan. Ya, lantas sebenarnya siapa Mas tokoh sentral yang bisa menengahi konflik ini sebenarnya? Kalau Indonesia masih belum bisa dianggap untuk bisa memberikan ruang berdialog ataupun juga menyelesaikan masalah yang sedang terjadi. Yang biasanya sering dipakai sebagai mediator antara tiga negara ini gitu ya adalah negara-negara Timur Tengah lainnya. Yang paling sering adalah kemudian Qatar, negara-negara Teluk seperti Qatar gitu ya. Jadi Indonesia pun juga belum bisa mendekati kedua belah pihak untuk menjadi pihak yang paling dipercaya. Jadi sementara harapan kita mungkin sebagai negara yang kurang didengarkan, kita harus mendekat ke negara-negara yang lebih didengarkan, kita harus mengamplifikasi suara kita sebagai negara yang relatif kecil gitu. Oke. Nah, tapi kalau melihat dari konflik yang terjadi, seberapa kompleks konflik Amerika Serikat dan Iran, apakah bisa Indonesia sendirian tampil jadi penengah? Oke, jawaban singkatnya tidak bisa. Saya skeptis kalau Indonesia bisa tampil sendirian, gitu ya. Bagaimana saya memandang itu,
kompleksitas ini sebetulnya perang ini dimotivasi, saya melihatnya sebagai pengamat, lebih dari kepentingan domestik mereka sendiri. Di Israel, mengapa mereka membutuhkan perang ini? Perdana Menteri Netanyahu, menurut laporan dari Haaretz, media lokal di sana, dia butuh dukungan suara dari publik Israel, lagi-lagi untuk pemilu ke depannya. Dia butuh dukungan publik, karena apa? Kalau dia tidak menjabat sebagai Perdana Menteri, dia punya kasus korupsi yang menunggu dia untuk dipenjarakan atau untuk diproses lebih lanjut gitu ya. Di Amerika Serikat sendiri, permasalahan domestik yang sedang melanda Presiden Trump adalah kasus Jeffrey Epstein. Ini saya rasa beliau membutuhkan distraksi yang sangat besar sehingga kasus Jeffrey Epstein ini tidak lagi dibahas dalam publik Amerika Serikat. Karena dari yang saya baca akhir-akhir ini gitu ya, beberapa waktu terakhir ini, kasus Jeffrey Epstein ini nampaknya kesimpulannya makin mengarah bahwa ada kedekatan antara Jeffrey Epstein dan Donald Trump, serta ada dugaan bahwa Departemen Kehakiman dan aparaturnya itu berupaya menutupi kedekatan antara Jeffrey Epstein dan Donald Trump. Oke. Tadi Anda mengatakan bahwa hingga saat ini memfasilitasi dialog agar situasi kembali kondusif. Kalau Indonesia sendiri itu jelas tidak bisa. Tapi apa effort terbesar Indonesia yang bisa dilakukan dalam konflik ini? Oke. Kalau ditanyakan effort Indonesia, apa yang bisa Indonesia lakukan, saya mungkin bagi menjadi dua. Di level domestik, apa yang Indonesia lakukan adalah tentu bersiap-siap dengan segala kemungkinan perburukan dari konflik ini. Misalkan seperti yang tadi sudah diungkapkan adalah kenaikan harga minyak, yang itu kemungkinan akan berdampak lebih besar karena kita sedang mendekati masa di mana dinamika orang Indonesia sedang tinggi dengan momen Lebaran, gitu ya. Itu harus dipersiapkan. Juga kemungkinan evakuasi warga negara Indonesia yang ada di wilayah yang konflik ini, di Timur Tengah, di Teluk Arab. Di sisi lain, di level internasional, apa yang Indonesia lakukan, Indonesia bisa kembali mengamplifikasi suaranya dengan negara-negara yang sepaham. Misal seperti Spanyol, misal seperti negara-negara yang ingin mengungkapkan bahwa jangan meninggalkan hukum internasional. Indonesia itu adalah negara yang sampai pada titik beberapa waktu lalu selalu menekankan bahwa pentingnya tatanan global, pentingnya hukum internasional, pentingnya norma internasional, termasuk norma mengenai hak asasi dan self-determination. Di sini Indonesia nampaknya harus mengesankan bahwa ya, kita akan mengedepankan norma-norma itu lagi, kita mendekatkan diri dengan negara-negara yang sepemahaman dan seide dengan prioritas kita. Oke, saya kembali ke Mas Faisal. Mas Faisal, ini dampak sudah ada di depan mata, sementara perang belum tahu kapan berakhirnya. Instrumen seperti apa yang harus disiapkan oleh pemerintah? Ya, pertama tadi mengantisipasi dampaknya terhadap ekonomi di dalam negeri. Nah, yang paling dekat tadi adalah bagaimana mengatasi tekanan terhadap harga minyak ya di dalam negeri. Karena ini sebetulnya agak trikinya karena memilih antara siapa yang menanggung, apakah APBN, pemerintah, ataukah masyarakat dengan kenaikan harga minyak ya, dengan kenaikan harga BBM terutama yang bersubsidi. Nah, jadi mencari solusi balance di antara kedua ini yang agak tricky. Karena kalau kita lihat dari sisi APBN sendiri, kita ruangnya makin kecil. Terus terang di tahun 2026 kemarin APBN kita di bulan Januari rilis sudah defisit 2 kali lebih besar defisitnya dibandingkan dengan tahun yang lalu ya. Jadi sudah makin kecil. Kalau kemudian itu ditambah lagi dengan peningkatan subsidi untuk energi, untuk BBM, nah ini akan bertambah lagi defisitnya. Nah, jadi menurut saya beberapa solusi yang harus dipikirkan oleh pemerintah selain tadi menjaga stoknya aman setidaknya sampai Lebaran ya, juga menjaga dari sisi harga BBM bersubsidi buat masyarakat supaya tidak makin tertekan. Nah, beberapa opsi yang dilakukan sebetulnya yang satu pembatasan penggunaan BBM bersubsidi yang diprioritaskan pada masyarakat yang rentan saja, penggunaan yang untuk roda 2 untuk publik transportasi, sehingga dengan begitu maka peningkatan biaya untuk subsidi itu bisa ditekan dari sisi APBN. Masyarakat juga tidak semuanya secara massal itu menghadapi kenaikan harga BBM yang terutama yang
itu yang tidak disubsidi saja. Nah, itu Baik. beberapa di antara yang diusahakan solusi tersebut dalam jangka pendek menurut saya. Baik, terima kasih sudah berbagi pandangan Anda bersama kami di Kompas Malam Kompas TV, pengamat hubungan internasional Universitas Parayangan, Mas Kisino Bawono, dan kemudian juga Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics atau KOR, Muhammad Faisal. Terima kasih sudah berbagi waktu di Kompas Malam. Salam sehat selalu. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Saudara, kami akan kembali usai jeda dengan informasi mengenai seorang remaja 18 tahun tewas diduga tertembak polisi saat tengah bermain tembak-tembakan berpeluru jeli di Makassar.